Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bayu Widiantoro. Kita pada hari ini akan belajar tentang emulsi. Apa itu emulsi? Pengertian emulsi adalah yang diambil dari Farmakopeia Indonesia edisi 3. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat atau distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Terus untuk referensi yang lain tentang emulsi adalah suatu sistem terdispersi yang terdiri dari paling sedikit dua fase cair yang tidak saling bercampur. Itu yang disebut dengan emulsi. Dan pengertian secara umum, emulsi adalah suatu sistem termodinamik yang stabil atau sistem heterogen yang terdiri dari paling sedikit dua cairan yang tidak bercampur, di mana salah satu sebagian fase dalam fase terdispersi secara seragam dan bentuk tetesan-tetesan kecil pada medium terdispersi, yaitu fase eksternal. Maka biar campur menjadi satu itu dengan menghasilkan emulgator yang cocok. Nah, keuntungan sediaan emulsi. Yang pertama, banyak bahan obat yang mempunyai rasa dan susunan yang tidak menyenangkan dan dapat dibuat lebih enak pada pemberian oral bila diformulasikan menjadi emulsi. Terus yang kedua, beberapa obat menjadi lebih mudah terabsorpsi bila obat-obat tersebut diberikan secara oral dalam bentuk emulsi. Terus keuntungan yang ketiga adalah emulsi memiliki derajat elegansi tertentu, mudah dicuci bila diinginkan. Terus yang keempat, formulator dapat mengontrol penampilan, viskositas, kekasaran, graininess dari emulsi kosmetik maupun emulsi derma. Selanjutnya, emulsi telah digunakan untuk pemberian makanan berlemak secara intravena akan lebih mudah jika dibuat dalam bentuk emulsi. Aksi emulsi dapat diperpanjang dan efek emolin yang lebih besar daripada jika dibandingkan dengan sediaan lain. Nah, itu beberapa keuntungan dari sediaan emulsi. Terus kerugian dari sediaan emulsi. Emulsi kadang-kadang sulit dibuat dan membutuhkan teknik proses yang khusus untuk menjamin karya tipe ini, dan untuk membuatnya sebagian sediaan yang berguna. Emulsi harus memiliki sifat yang diinginkan dan menimbulkan sedikit mungkin masalah-masalah yang berhubungan, ya, emulsi. Terus selanjutnya, tipe emulsi. Tipe emulsi itu dibedakan menjadi dua, yaitu tipe emulsi OW atau sering disebut dengan oil in water atau minyak dalam air. Nah, apa itu? Yang pertama adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Nah, ini karena apa? Karena di sini disebutkan skema emulsi OW atau sering disebut oil in water. Terus yang kedua, emulsi tipe WO atau water in oil adalah
Emulsi yang terdiri dari butiran air yang terbesar ke dalam minyak air sebagai fase internal, sedangkan fase minyak sebagai fase eksternal, ya. Tadi yang pertama itu emulsi tipe O atau W, dan yang kedua W atau O. Nah, ini skema emulsi OWO, water in oil. Nah, skemanya seperti ini, bisa dilihat di layar. Terus untuk selanjutnya, kestabilan emulsi. Nah, kestabilan emulsi, nah ini emulsi dikatakan stabil bila mengalami hal-hal seperti di bawah ini. Itu ada 3 hal untuk mempengaruhi kestabilan emulsi. Yang pertama, creaming, yaitu terpisahnya emulsi menjadi 2 lapisan, di mana satu mengandung fase disperse lebih banyak daripada lapisan yang lain. Terus yang kedua, koalesensi dan checking atau breaking. Pecahnya emulsi karena film yang meliputi partikel rusak dan butiran minyak berkoalensi atau menyatu menjadi fase tunggal, ya. Emulsi bersifat irreversibel. Hal ini terjadi karena 3 peristiwa, yaitu peristiwa kimia, peristiwa fisika, dan peristiwa biologi. Kestabilan yang ketiga, inversi fase peristiwa berubah tipe emulsi OW menjadi WO, oil in water, menjadi water in oil secara tiba-tiba. Kestabilan emulsi, nah, sudah disebutkan tadi, emulsi dikatakan tidak stabil bila mengalami hal-hal seperti di bawah ini. Ada creaming, flocculation, coagulation, Oswald ripening. Nah, creaming. Nah, skema creaming itu seperti ini, bisa dilihat di layar. Selama penyimpanan, adanya perbedaan densitas antara minyak dan air. Terdapat kecenderungan fase minyak atau terkonsentrasi di atas sistem emulsi. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, terus selanjutnya, creaming, bila ada perbedaan densitas, maka 2 fase dalam emulsi cenderung akan memisah. Nah, antara fase minyak dan air itu nanti bila terjadi densitas itu akan memisah. Minyak lebih kecil densitasnya dibandingkan dengan air. Terus yang kedua, terdapat hukum Archimedes. Terus hukum Stokes, gerakan dari droplet 1 per hari tidak terjadi creaming. Nah, ini contohnya ada di samping ini. Nah, ini ada di sini, ya. Ini tidak jadi perpisahan. Ini bila perbedaan densitas maka tadi akan memisah seperti ini. Terus selanjutnya, flocculation. Flocculation diartikan sebagai proses di mana 2 atau lebih droplet itu saling menempel tanpa kehilangan identitasnya. Nah, droplet ini berpisah sendiri menjadi individu, terus ini menjadi satu, ya.
Nah, flocculation, coalescence. Coalescence merupakan proses ketika dua atau lebih droplet itu bergabung dan membentuk droplet yang lebih besar. Contohnya seperti ini droplet yang kecil-kecil, terus ini yang bergabung menjadi satu. Terus sifat-sifat emulgator. Nah, dijelaskan di bawah ini sifat-sifat tentang emulgator. Yang pertama, harus efektif pada permukaan dan mengurangi tekanan permukaan antara muka sampai di bawah 10 dain atau cm. Yang kedua, harus diabsorpsi atau diserap. Terus yang ketiga, itu memberikan tetesan-tetesan yang potensial listriknya cukup sehingga tidak saling tolak menolak. Terus yang keempat, harus meningkatkan viskositas emulsi. Yang kelima, harus efektif pada konsentrasi yang rendah. Emulgator berdasarkan mekanisme kerja emulgator itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan surfaktan. Mekanisme kerja menurunkan tegangan permukaan atau antara permukaan minyak, air, serta membentuk lapisan film monomolekuler pada permukaan global fase terdispersi. Nah, di sini di bawah ini dijelaskan jenis-jenis dari surfaktan. Itu yang pertama ada surfaktan anioni. Terus yang kedua surfaktan kationi, itu beserta dengan contohnya. Terus surfaktan non ioni itu juga beserta dengan contohnya. Dan yang terakhir amfoteritik. Terus golongan yang kedua, golongan koloid hidrofil. Mekanisme membentuk lapisan film multimolekuler di sekeliling global yang terdispersi. Di sini contohnya ada akasia, tragacan, CMC, dan tilosa. Terus yang ketiga, golongan zat terbagi halus. Mekanisme membentuk lapisan film monomultimolekuler oleh adanya partikel halus yang terabsorpsi pada permukaan kedua fase. Contohnya ada bentoid dan vacuum. Cara membedakan tipe emulsi. Ini ada beberapa cara pembedaan tipe emulsi. Itu diantaranya adalah penginceran. Nah, setiap emulsi itu dapat diincerkan dengan fase eksternalnya. Terus pewarna. Zat warna akan tersebar rata ke dalam emulsi apabila zat tersebut larut ke dalam fase eksternal dari emulsi tersebut. Creaming test memisahkan emulsi karena fase internal dari emulsi tersebut melakukan pemisahan sehingga tidak tersebar ke dalam emulsi. Selanjutnya fase eksternal dari emulsi dapat dilakukan aliran listrik atau elektroda tercelup. Jika lampu indikator nyala berarti itu yang terdapat adalah fase eksternalnya adalah fase air. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang emulsi. Tunggu penjelasan emulsi selanjutnya di channel selanjutnya. Saya akhiri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.